Kan ada kepentingan dari teman-teman di luar negeri yang tidak mampu mengakses secara real time apa yang terjadi di Indonesia dalam bentuk gosip segala macam. Tapi kemudian karena dibuatkan forum, maka webnya jadi itu. Jadi kita anggap bahwa ini adalah nexus of thought, itu jaringan pikiran yang memungkinkan kita share ideas, itu dasarnya. Nah, kalau dia berkembang akhirnya sampai dibubarkan, itu pertanda bahwa ide yang hendak kita selundupkan ke Indonesia, ide yang hendak kita investasikan ke Indonesia itu tidak disukai oleh kekuasaan. Kan harusnya kekuasaan berterima kasih karena ada audit eksternal di dalam politik, yaitu dari luar. Mereka cuma ingin audit internal. Mereka yang belajar akuntansi tahu bahwa di audit eksternal justru lebih jujur daripada di audit internal. Jadi mestinya pemerintah menganggap bahwa Forum Tanah Air ini adalah sounding board yang memberi semacam kalau tentara bilang army readiness, kesiapsiagaan setiap saat, kan begitu maksudnya kan, ada istilah itu tuh. Jadi kita Forum Tanah Air juga army readiness di dalam ide itu, tapi kemudian dimusuhi itu. Ya mungkin kan ada Refli Harun, ada Edi Mulyadi, ada Pak Gatot, udah pasti itu kan, dan semua hal yang kemudian disinopsiskan sebagai ini bajingan-bajingan yang hendak mengacau negara. Kan itu yang terjadi ya. Jadi diskurs itu yang hendak kita halang. Jadi kita mau kembali setelah situasi mulai terlihat seolah-olah tertata, kita mau balik lagi. Tadi Pak Tata betul untuk menagih konsistensi dari Presiden Prabowo hari ini. Kabinet merah putih. Awalnya merah putih, tapi baru 2 hari seorang menteri yang di-brief dengan baik oleh pakar-pakar luar negeri ketika di Hambalang, Menteri Desa memakai kop surat Kementerian Desa untuk memerintahkan kepala desa berkumpul di sebuah desa untuk memenangkan istrinya yang sedang kampanye di desa itu. Kan dari awal kita lihat bahwa briefing Prabowo itu tidak dipahami atau sengaja diabaikan oleh menteri itu karena kepentingan individual, karena kepentingan pribadi. Jadi mestinya kalau kita pakai semacam prinsip, paradigmanya adalah rakyat yang diucapkan terus oleh Pak Prabowo. Tetapi paradigma itu tidak masuk karena ada mereka yang berkumpul dalam kabinet itu datang dengan kepentingan pragmatis masing-masing. Ide di briefing intelektual, panggil semua pakar dunia. Salah satu pakar yang ngomong itu adalah perempuan tentang korupsi. Tetapi sang menteri bilang, ya ini cuman kertas ini kan tidak ada anggaran negara itu. Jadi dia nggak paham bahwa kertas itu yang harganya 200 perak, ada tanda tangan menteri, efek katastrofi terhadap politik itu tinggi sekali. Jadi bayangin cara berpikir menteri desa itu. Kan mestinya dia ngerti bahwa dia nggak boleh sedikit pun memanfaatkan itu. Tapi dia kan nggak ada uang negara di luar. Tanda tangan dia itu adalah uang negara. Jadi bagaimana kita mau tagih pada akhirnya yang sebetulnya